eksplorasi nanti oleh teman teknis seperti apa penerbitan ijazah di tahun pelajaran 2005-2006 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, menurut undangan, menurut data kami bahwa sesi ini, sesi pertama ada 63 sekolah. Tetap yang hadir pas 63 sekolah, 63 partisipan, tapi untuk sekolah belum nyampe 63 sekolah. Mudah-mudahan nanti bisa nyusul ya di acara secara teknis yang disampaikan oleh teman-teman eh, tim helpdesk. Karena nanti akan lebih detail, lebih teknis bagaimana cara menyampaikan cara untuk menerbitkan ijazah digital di tahun 2005-2006 ini. Lanjut Pak Riyad. Punten. Baik Bapak Ibu untuk materi pertama, da- terus Pak Riyad ke bawah, bahwa penerbitan ijazah tahun 2005, 2025, 2006 ini dasar hukumnya masih tetap mengacu ke Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar menengah. Jadi peraturannya masih peraturan yang diterbitkan masih masa Mas Menteri mungkin ya, Menteri Nadiem Makarim waktu itu. Jadi tahun 2024. Tahun ini adalah tahun kedua kita atau mungkin seluruh sekolah dari jenjang SD sampai SMA SMK menerbitkan ijazah secara elektronik. Jadi sudah tidak ada lagi ijazah dengan kertas. Semuanya berbasis teknologi yang akan nanti secara aplikasi akan disampaikan oleh teman-teman. Jadi Permendikbud Riset ini, Ristek inilah yang dasar memulai bahwa ijazah tidak lagi harus dalam bentuk kertas. Semuanya sudah terekam secara digital, secara elektronik. Diawali dengan nanti ada pendataan. Kemudian yang kedua adalah pedoman pengelolaan ijazah. Mungkin Bapak Ibu sudah punya pedoman pengelolaan ijazah, saya harap juga sudah punya ya. Karena ini sudah lama, pedoman pengelolaan ini diberikan oleh eh, Kementerian tahun 2024 juga. Sehingga kalau yang sudah menerbitkan tahun 2025, kecuali mungkin yang baru ada kelas 9, nanti Bapak Ibu bisa melihat pedoman pengelolaan ijazah. Bisa dicarilah banyak di Google ya. Jadi dasar hukumnya dua itu. Nah, kemudian di dalam dasar hukum juga ada pengertian ijazah itu apa. Ijazah adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal. Jadi tidak hanya SD, SMP, ya non formal paket ABC semua menggunakan ijazah digital. Prinsipnya validitas, akurasi, dan legalitas. Jadi Bapak Ibu nanti dalam validasi itu, jadi prinsip penerbitan ijazah eh, ada tiga prinsip: validitas, akurasi, legalitas. Kemudian transkrip nilai ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Jadi setelah ijazah nanti ada transkrip nilai yang harus semuanya diberikan ke peserta didik. Nah, kemudian peserta didik penerima ijazah syaratnya telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai peraturan tentunya semua semester ditempuh ya dari semester 1 sampai semester 5, semester 6 dan dinyatakan lulus sesuai kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu untuk penetapan kriteria ini tentunya di awal tahun ajaran atau di awal tahun itu semua sekolah harus sudah menetapkan kriteria ini.
Dan kriteria kelulusan ini nanti akan dimasukkan juga di dalam SK kelulusan sebagai satu kesatuan. Sehingga yang ketika mungkin sekolah rapat di Dewan Guru menetapkan kriteria kelulusan peserta didik, kriteria kelulusan dari awal ini harus dijadikan acuan oleh semua peserta satuan pendidikan. Selanjutnya, Pak lihat. Untuk ijazah kertas sama dengan tahun sebelumnya harus putih polos, tidak ada border atau hiasan apapun, tidak boleh ada logo sekolah, logo yayasan mungkin swasta, semuanya harus putih polos. Minimal kertas ukuran 80 gram. Ukurannya A4 ya. Untuk ijazah itu pasti dengan bahasa Indonesia dan bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Format sesuai dengan standar yang sudah disediakan di aplikasi. Transkrip nilai sama juga untuk ukuran kertas, putih, polos semuanya. eh, Beratnya 80 gram minimal ukuran bisa F4. Kalau untuk transkrip nilai bisa F4 dalam bahasa Indonesia. Semuanya ada di pedoman ya, formatnya dikembangkan dari format yang ada, kemudian struktur kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku, penulisan dengan angka skala 0 sampai 100 dan pembelatan dua angka di belakang koma. Contohnya saya disebutkan. Lanjut Pak Riyad. Punten. Untuk pengisian transkrip nilai, penentuan transkrip nilai berpedoman kepada Permendikbud-Ristek nomor 21 tahun 2002. Ya, jadi untuk pedomannya Bapak Ibu nanti dalam penentuan untuk nilai berpedoman pada Permendikbud-Ristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Itu yang dijadikan acuan oleh kita semuanya. Kemudian mekanisme kelulusan ada panduan dibaca juga ada panduan pembelajaran asesmen revisi 2025. Bagi yang belum punya banyak silahkan dicari ya di Google itu untuk revisinya tahun 2025. Selanjutnya pertimbangan kelulusan. Ya, seperti yang disampaikan tadi ada tiga yang pencapaian kompetensi yaitu laporan kemajuan belajar semua semester, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tentunya, dan yang ketiga kehadiran siswa misalkan tidak hadir satu semester ya itu mungkin bisa jadikan pertimbangan ya lulus tidak lulusnya gitu. Kami mendapatkan banyak laporan seperti itu. Sumbernya panduan pembelajaran dan asesmen revisi tahun 2025. Tadi sudah disebutkan. Berikutnya, Pak. Ini Bapak Ibu ada laman ya, tiga web untuk dashboard ijazah ini, untuk apa proses penerbitan ijazah ini. Yang pertama portal ijazah, kemudian dashboard ijazah, dan yang ketiga manajemen ijazah. Lanjut Pak. Peran dinas ya memeriksa akreditasi ini dalam tahap verifikasi sekolah ya. Jadi sekolah yang bisa menerbitkan ijazah adalah sekolah yang sudah terakreditasi. Ada sekolah yang belum terakreditasi atau sekolah sudah memiliki izin, sudah memiliki NPSN, tapi belum terakreditasi, belum bisa menerbitkan ijazah. Jadi dalam menurut peraturannya harus menginduk ke sekolah yang terakreditasi. Untuk seperti apa nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjut ya. Kalau saya, tapi seingat kami di Kota Bogor semua terakreditasi ya, Pak Riyad ya. Alhamdulillah lah untuk Kota Bogor, untuk untuk sekolah yang tahun ini meluluskan kelas 9, semua sekolah sudah terakreditasi. Jadi tidak ada sekolah induk, sekolah yang menginduk ya ada, karena istilahnya menginduk gitu kalau di peraturan itu. Sekolah yang tidak atau yang belum terakreditasi sudah memiliki izin,
itu belum bisa menerbitkan, jadi istilahnya menginduk ke sekolah yang sudah terakreditasi. Jadi mungkin kita sering mendengar istilah sekolah menginduk ya. Sebenarnya inilah sekolah menginduk itu ada sekolah yang sudah berizin, sudah memiliki NPSN, tapi belum terakreditasi sehingga tidak punya kewenangan menerbitkan ijazah. Sekolah tersebut harus menginduk ke sekolah yang sudah terakreditasi. Nah, itu istilah menginduk yang sering kita dengar. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada sekolah yang tidak berizin, ada yang bilang menginduk ke sekolah berizin, nah itu istilah yang dibuat-buat lah, ya, itu istilah yang tidak benar. Jadi yang menginduk itu adalah sekolah yang sudah berizin, sudah memiliki NPSN, belum terakreditasi, belum boleh menerbitkan ijazah, sehingga harus menginduk ke sekolah yang terakreditasi yang punya kewenangan menerbitkan ijazah. Nah, ini untuk sebelum proses kelulusan. Kemudian ada tahapan memeriksa perpal, data satuan pendidikan, ada di memeriksa perpal jumlah siswa, tentunya dengan data yang sudah benar ya, jumlah yang benar. Kemudian memeriksa keterselesaian penerbitan ijazah tahun lalu. Berikutnya, lihat. Bisa di bawahnya mampu aja. Nah, ini proses kelulusan. Jadi seperti yang disebutkan di awal, memeriksa nomor SK kelulusan. Jadi sekolah harus menerbitkan SK kelulusan sebelum nanti penerbitan ijazah. Kemudian setelah ada SK, nanti pengajuan SPJM ada di sini tidak ada pembatalan nomor induk nasional karena salah SK. Jadi sekali itu nomor itu tetap seperti itu. Memeriksa SPTJM Satuan Pendidikan, pastikan jumlah valid DNS plus residu sama dengan jumlah siswa dalam SK kelulusan. Jadi dalam nanti SK kelulusan itu adalah jumlah siswa yang sudah valid plus yang masih residu di dalam SK kelulusan. Yang tentunya siswa yang benar-benar kelas 9 yang tahun ini lulus ya, yang sesuai dengan data yang ada di Dapodik. Jadi siswa yang tidak ada di Dapodik tidak mungkin bisa masuk ke SK kelulusan. Nah, tugas dinas adalah menyetujui SPTJM Satuan Pendidikan berikutnya. Setelah jadi SPTJM ini nanti yang diajukan adalah SPTJM untuk siswa yang sudah valid. Jadi bisa diterbitkan lebih dari sekali SPTJM-nya dikeluarkan sekali. Jadi sambil menyusul siswa yang masih residu. Berikutnya, ini dari dinas metode pengajuan pembatalan kemudian pengajuan perbaikan ijazah dan pencetakan ulang. Nah, ini ada nanti prosesnya Bapak Ibu akan disampaikan oleh teman-teman ya, secara aplikasi. Kemudian perbaikan tanggal terbit, perbaikan gelar, dan NIP kepala sekolah, pergantian nomor KSK kelulusan. Ini di Dinas Pendidikan. Unggah rekapitulasi SPTJM. Berikutnya, kita lihat. Alur penerbitan ijazah. Nah, seperti tadi yang Bapak Ibu ya, jadi secara umum sebenarnya ada dua tahap. Untuk alur penerbitan yang pertama adalah tahap verifikasi, yaitu dari satuan pendidikan memverifikasi data murid berikut satuan pendidikan dan tanda tangan. Jadi ada tahap-tahapan nanti setiap sekolah. Kemudian penetapan DNS ya data sementara yang sudah pasti ini ada siswanya. Berikutnya adalah Satuan Pendidikan memberikan SK kelulusan dan SKL, surat keterangan lulus ya. Semuanya di tanggal 2 Juni. Satuan mengisi Satuan Pendidikan mengisi nomor SK kelulusan, Satuan Pendidikan mengunduh dan mengunggah SPTJM bermaterai yang telah ditandatangani. Di format SPTJM nanti ada di aplikasi. Kemudian tanggal 2 Juni sampai tanggal 11 Juni penerbitan untuk SPTJM. Berikutnya adalah dinas menyetujui SPTJM. Ya, rentang waktunya adalah tanggal 2 Juni sampai dengan 11 Juli. Kemudian setelah di SPTJM semua disetujui oleh dinas,
Pusdatin menetapkan daftar nominatif tetap. Jadi nama-nama siswa inilah calon yang pasti penerima ijazah. Nanti ditetapkan oleh Pusdatin. Kemudian diterbitkan nomor induk nasional minimal 3 hari setelah SPTJM disetujui. Nah, setelah semua disetujui, SPM menerbitkan tanggal terbit, kemudian ijazah diserahkan ke peserta didik ya. Berikutnya, Pak Rid. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk legalitas gitu ya, legalitas ijazah yang diberikan ke peserta didik bisa dengan model, dua metode, yaitu dengan tanda tangan elektronik ataupun dengan tanda tangan basah. Jadi untuk untuk tanda tangan basah, jadi Bapak Ibu foto itu bisa diunggah ataupun bisa ditempel ya untuk tanda tangan basah. Tapi untuk tanda tangan elektronik, foto harus diunggah. Untuk foto ini sendiri ukurannya 3 kali 4, bebas, tidak berwarna, kemudian tidak ada background, mau merah, biru ataupun putih. Jadi tidak ada background dan tidak ada nama apapun di foto itu. Nama siswa, nama sekolah, NISN atau apalah gitu. Nama yang diunggah itu harus polos. Untuk yang legalitas dengan TTE tidak harus distempel ya, Bapak Ibu. Yang distempel adalah tanda tangan basah. Itu yang distempel. Pakai stempel lembaga pendidikan atau satuan pendidikan. Tidak harus menempel ke foto. Kalau memang susah tidak boleh, tidak harus dipaksakan. Tidak wajib nempel lah ke foto ini. Nanti ke foto peserta didik. Berikutnya, Pak Riat. Jadi ini Bapak ini ya. Nah ini proses kelulusan Bapak Ibu nanti tugas sekolah yang tentunya ya memberikan ijazah dengan transkrip nilainya ya, kepada peserta didik, melakukan penatausahaan ijazah, transkrip nilai sebagaimana ketentuan yang nanti akan disampaikan, legalisir ijazah dan transkrip nilai yang disahkan ya. Dan untuk kalau bisa Bapak Ibu ya legalisir ini jangan pelit lah ke anak gitu. Banyak aja nggak apa-apa gitu, karena kita nggak tahu anak itu apakah masih di dalam kota Bogor atau sudah di luar kota Bogor nanti ketika memerlukan legalisir, kasihan bolak-baliknya gitu habis. Bahkan mungkin nanti ada apa namanya ya kita nggak tahu nasib anak-anak kita 5 tahun 10 tahun yang akan datang mungkin jadi mencalonkan jadi anggota dewan, kepala daerah gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya mungkin tidak di daerah kota Bogor bisa di luar provinsi. Jadi tidak harus legalisir ini tidak harus bolak-balik gitu ke sekolah tempat anak itu duduk di sekolah. Dan yang pasti juga berikutnya adalah tidak boleh menahan ijazah dan SKL. Nah, ini yang selalu kami sampaikan, ijazah itu jangan ditahan ataupun SKL karena sebentar lagi kita akan melakukan SPMB ke jenjang SMA. Termasuk ini filenya ya, file nanti yang harus diberikan ke anak gitu ya, bentuknya juga. Silakan terus lanjut Pak. Nah, ini yang harus diingat. Waktunya udah lewat ya? Bentar ya. Dipercepat aja ya Bapak Ibu ya, karena tadi kita terlambat. Waktunya 15 menit. Jadi ingat tanggal kelulusan adalah 2 Juni 2026. Tanggal terbit ijazah ada rentang waktunya 5 Juni sampai 14 Juli, Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh di lebih dari 14 Juli. Kemudian ijazah ditandai oleh kepala sekolah atau PLT dari satuan pendidikan terakreditasi. Jadi yang nana tangan itu terakreditasi ya. Tadi penekanannya seperti itu harus. Berikutnya, sorry. Nah, bisa terus nih. Transkrip nilai sama ditandatangani ya oleh kepala sekolah definitif ataupun PLT. Kemudian transkrip nilai sama dengan tanggal penerbitan ijazah. Sebelum nomor 6, sebelum dinas menjadi SPJM, semua komponen harus
cek. Jadi sekolah yang harus mengecek semua ya sebelum jangan sampai ada kesalahan. Lewat aja Pak. Ini satuan pendidikan ya harus ini data utama. Nah ini ingat ini data apa nah opsional tetap harus ada rekam didik ya. Data utama rekam data opsional Bapak Ibu harus memperhatikan ya. Berikutnya Pak. Kemudian ya ini data utama yang ISN nih dilewat aja ini. Kita tahu. Validasi opsional ada tiga ya, rekam didik 5 semester, Bapak Ibu, rapot semester ganjil, nanti mungkin ada sedikit penjelasan dari Pak Ruhyat ya, rapot ya. Dan ijazah nomor ijazah yang sebelumnya. Ini opsional aja ya gitu. Memang ada beberapa sekolah yang minta ijazah SD sebelum jenjang sebelumnya. Memang harus perlu Bapak Ibu ya, karena kita ingin tahu jelas kelulusan siswa kita apakah sudah lulus SD sederajat atau belum. Itu nomor ijazah sebelumnya harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Harus dimiliki. Berikutnya, ini lewat aja. Lewat aja Pak. Sebelum proses kelulusan, nah ini seperti tadi pastikan nomenklatur sekolah, nomenklatur siswa, gitu ya, kepala satuan pendidikan dan metode pengesahannya seperti tadi apakah TTE ataupun basah, gitu Pak. Berikutnya proses kelulusan. Nah, ini saat proses kelulusan ini lewat saja, Pak. Dan udah tadi. SK kelulusan, surat tata naskah daerah. Nah, nanti mungkin untuk SK kelulusan ya Dinas Pendidikan akan memberikan format ya. Format yang bisa dijadikan acuan oleh Bapak Ibu ataupun mungkin yang sekolah sudah punya format terutama yang swasta ya, tapi semuanya secara garis besar secara umum nanti bisa mengacu ke format yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Berikutnya Pak, silakan. Ini udah sama tadi udah sampaikan ya. Nah ini foto ya, foto yang tadi sekilas saya sampaikan. Jadi harus terlihat jelas menghadap ke depan untuk ukuran 3 kali 4 gitu ya. Jangan buram, jangan ada yang miring, miring atau mungkin kecil gitu kelihatannya seperti itu. Tapi harus jelas tanpa wajahnya. Jadi kalau ini misalkan fotonya mau termasuk mau diupload ataupun mau ditempel ya. Lanjut Pak. Nah, ini yang setelah proses kelulusan wajib ijazah diberikan beserta filenya kepada siswa. Kemudian sekolah menata usahakan ijazah, melegalisir ijazah yang disahkan DRD seperti yang sudah disampaikan tadi. Kalau bisa lebih dari 5 atau 10 lah para siswa kalau misalnya perlu ya untuk legalisir ini. Nah, ini mah mungkin nanti aja ya tanyakan ya. Ini saya kelulusan ini yang sering tanyakan SSD soal yang sering ditanya. Lewat aja Pak nanti Pak nanti tadi ini. Ya, dia pertanyaan aja nantilah sekali diskusi. Sudah habis ya? Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf kurang-kurangnya. Mudah-mudahan pengantar ini akan membuka kita wawasan untuk materi berikutnya. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zizi. Eh, Selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum kita ke materi berikutnya, apakah ada yang perlu ditanyakan yang kurang jelas? Untuk tiga penanya lah. Maka Bapak dan Ibu, ada yang kurang jelas? Silakan di raise hand. Silakan Bapak Ibu atau lanjut ke berikutnya nanti akan lebih teknis mungkin ya ke depan itu. Materi berikutnya akan lebih teknis. Oke Bapak dan Ibu,
Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita lanjut ke materi kedua terkait penerbitan transkrip nilai. Ini insya Allah akan saya pandu bagaimana nanti penerbitan transkrip nilai, penerbitan transkrip nilai bagaimana nanti penerbitan transkrip nilai di melalui si Pinter. Izin nanti saya langsung praktek, mungkinnya Bapak dan Ibu yang sudah ada akun si Pinternya, silakan nanti di login di si Pinter ya. Izin Bapak Ibu saya share screen untuk Bapak Ibu sudah muncul ya share screen-nya. Nah, Bapak dan Ibu tadi terkait transkrip nilai seperti tahun kemarin tahun 2025 bahwa untuk transkrip nilai di jenjang SMP Kota Bogor nanti insya Allah akan diterbitkan melalui aplikasi Si Pinter gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membuat format sendiri gitu ya. Ini tujuannya Bapak dan Ibu supaya nanti di SMP Kota Bogor itu formatnya sama, tidak beda-beda gitu ya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Ya, tidak yang satu modelnya seperti ini, yang sekolah yang lain seperti apa gitu ya. Nanti jadi bahan pertanyaan juga biasanya kalau misalkan kita melanjutkan ke jenjang terus ke jenjang di atasnya. Biasanya di SMA kalau beda-beda rada bingung juga. Makanya dari mulai tahun kemarin untuk transkrip nilai itu diterbitkan melalui aplikasi Si Pinter. Terkait ini kita sambil praktek saja Bapak dan Ibu ya, mohon izin. Bapak dan Ibu silahkan login di sipinter.id gitu ya, menggunakan akun yang sudah ada. Biasanya NPSN, dan password yang sudah diberikan. Tinggal klik login. Nah, ini nanti ada beberapa menu ya. Nah, Bapak dan Ibu tinggal pilih menu kelulusan dan ijazah. Ini kelulusan dan ijazah, nanti tinggal klik masuk. Nah, ini tampilan pertamanya Bapak dan Ibu. Eh, Dashboard pertamanya. Nah, di sebelah kiri atas ini ada tanda garis tiga nih. Tinggal diklik saja, Bapak dan Ibu. Yang pertama dilakukan adalah melakukan pengaturan di sini. Klik pengaturan, silahkan diisi. Nama sekolah ini sudah otomatis, alamatnya silahkan disesuaikan dengan alamat yang ada di Dapodi. Nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah. Kalau tidak ada NIP, silahkan di strip, jangan diisi dengan nomor yang lain. Mohon izin Bapak dan Ibu, mohon maaf untuk NIP ini khusus untuk kepala sekolah yang berstatus sebagai ASN. Ya, jadi yang tidak ada NIP-nya cukup di strip saja. Selanjutnya ini tinggal dilengkapi saja SK kelulusan, nomor SK kelulusan, nomor surat kelulusan. Nah, ini dibedakan ya. Nomor SK kelulusan dan nomor surat kelulusan SKL. Nah, ini untuk surat kelulusannya sebagai pengganti ijazah karena ijazah belum terbit ya pas tanggal 2 itu.
maka diterbitkanlah surat keterangan lulus atau SKR. Ini nomornya silahkan diisi ya. Tanggalnya sama, tanggal 2 Juni 2026. Selanjutnya di atas sekolah sudah terisi semua. Ini nanti silahkan untuk tanda tangan bisa di-scan ataupun nanti di tanda tangan basah. Itu ya, silakan. Lebih mudahnya yang mana? Apakah mau di-scan atau di tanda tangan basah? Ini keperluannya hanya untuk surat keterangan lulus dan surat keterangan kelakuan baik yang biasanya diminta oleh jenjang di atasnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, jangan lupa di sebelah kanan atas ini ada mata pelajaran. Nah, ini tinggal diklik. Silahkan Bapak dan Ibu memasukkan susunan mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Kelas 9 ya. Silahkan strukturnya silahkan nanti disesuaikan. Di sini tinggal pilih. Ini misalkan pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia. Jangan lupa di sini nomor urut mata pelajarannya. Apakah nomor 3, nomor 4, atau nomor 5 bahasa Indonesia itu kalau tidak salah bahasa Indonesia di nomor 3 ya. Kalau sudah klik save nih gambar disket ini yang simpan. Ini saya contohkan saja hanya 3 mapel gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ini sudah diisi Bapak dan Ibu, nanti kembali lagi ke yang garis 3 di pojok kiri atas ini ya. Klik lagi, Bapak dan Ibu pilih data kelulusan. Nah, ini setelah data kelulusan nanti di sini akan otomatis muncul mata pelajaran yang tadi kita setting di pengaturan. Kalau di pengaturan tadi belum di set mata pelajarannya, maka di sini tidak akan muncul nih mata pelajarannya. PABP, PKN, Bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, kalau sudah tinggal diklik yang panah hijau ini, diklik silahkan download format. Ya, download formatnya diisi diisi dengan oh ya. Download format kalau sudah diisi nanti muncul nah ini ketika itu. Jadi Bapak dan Ibu share screen-nya kelihatan tidak ya? Muncul Kelihatan, ya? Pak. Muncul ya di Excel ini ya. Nah, silakan nanti Excel-nya diisi. Jadi Bapak dan Ibu nanti di si pinter yang untuk kelulusan ini apa yang Bapak Ibu ketikkan itu yang akan dimunculkan. Jadi istilahnya apa ya? YCW. What you see is what you YCW. get. Ya, itu. Benar Pak Musin ya. YCW. What you see is what you get. Jadi apa yang dilihat itu yang diterima, yang dicetak gitu ya nanti. Jadi untuk penulisan NISN silahkan nanti formatnya dibuat teks saja. NISN, nomor induk, nomor ujian sekolah, nama gitu ya, password dan seterusnya. Nah, ini silahkan password di sini nanti kebutuhannya untuk pengisian atau pengumuman kelulusan melalui si pinter. Nah, mekanisme pengumuman nanti silahkan kita kami tidak mewajibkan harus melalui si pinter tidak. Untuk pengumumannya ya, untuk mekanisme pengumumannya silahkan bisa diatur oleh Bapak dan Ibu apakah mau offline pengumumannya di sekolah dikumpulkan gitu ya atau melalui online silahkan. Kalaupun mau menggunakan si pinter silahkan bisa gitu ya bisa digunakan tadi tinggal di set saja di pengaturan ini
kapan pengumuman kelulusannya dibuka, terus ditutupnya kapan, supaya anak nanti bisa melihat pengumumannya. Kalau saran kami sih untuk pengumuman kelulusan itu dibuka ya agak siang lah, sekitar jam 10 gitu ya, karena asumsi kami pagi itu Bapak dan Ibu melakukan rapat pleno dulu di sekolah untuk kelulusan, mengesahkan kelulusannya di tanggal 2 itu. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, kalau data lulusan sudah diisi, nah ini tinggal data transkrip nilai. Izin saya stop dulu. Saya share. Ini ya sudah terlihat Bapak Ibu nih. Di data transkrip nilai, Bapak Ibu juga sama, tinggal download formatnya, download format, nanti diisi, format transkrip nilai ini akan seperti ini. Oke. Jadi isinya untuk format transkrip nilai, salah. Kita download format transkrip nilai, kita buka di bentuk Excel nanti ya, tinggal diisi. Nah, isinya ini pastikan untuk NISN, nomor induk itu konsisten dengan data kelulusan yang sudah diunggah sebelumnya. Jangan sampai tertukar, nanti akan tertukar juga ya nilai itunya. Terus isikan nama, kelas, dan nomor transkripnya. Nomor transkrip ini Bapak dan Ibu, ini baru dipastikan, bukan dipastikan ya, dipastikan untuk nomor transkrip nilai setiap anak itu berbeda. Jangan disamakan ya untuk nomor transkrip nilai. Jadi satu anak mempunyai nomor transkrip nilai yang berbeda antara si A dengan si B. Jadi kalau ada 300 ya Bapak dan Ibu siapkan nomor surat untuk transkrip nilai sebanyak 300 nomor gitu ya. Terus tanggal transkrip. Nah, tanggal transkrip Bapak dan Ibu yang seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Zizi, tanggal transkrip nilai itu minimal sama dengan tanggal cetak ijazah. Ya, jadi tidak di tanggal 2 karena tanggal 2 ijazah belum terbit gitu. Ya. Disamakan dengan minimal sama dengan tanggal cetak ijazah. Ya, karena di transkrip nilai nanti kalau tidak salah ada nomor ijazah juga. Kalau diterbitkan transkrip nilainya sebelum tanggal ijazah, nomor ijazahnya dari mana gitu ya. Jadi pastikan penerbitan transkrip nilai itu setelah terbit ijazah. Minimal sama tanggal transkrip nilainya. Setelah itu Bapak dan Ibu tinggal diklik upload data transkrip pilih dari Excel di mana tadi disimpannya gitu ya. Data transkrip. Mudah-mudahan nah ini. Nama NISN dipastikan, nomor induk, nama, nomor transkrip, tanggal transkrip. Kalau sudah klik simpan. Nah, ini harusnya muncul nih karena tadi saya belum mengupload data kelulusannya. Data kelulusannya harus diisi dulu. Selanjutnya data transkrip harus diisi, unggah gitu ya. Baru muncul nanti. Ini ada terakhir data ijazah. Nah, data ijazah ini juga sama Bapak dan Ibu tinggal download format, lalu upload nomor ijazah, karena nomor ijazah ini juga sebagai salah satu kewajiban Bapak dan Ibu dalam penata usahaan ijazah.
Ini alhamdulillah sudah beberapa tahun ini penata usahaan ijazah di SMP di Kota Bogor terutama sudah mulai baik. Sudah mulai baik. Ada arsip manualnya ada, digitalnya ada, di sekolah nyimpen, dilaporkan juga ke kami di dinas. Jadi kalau ada punten Bapak dan Ibu ya tujuan kami untuk laporan ke dinas itu memang selain memang kewajiban Bapak dan Ibu melaporkan ijazah ke dinas, biasanya ini untuk eh, kalau misalkan 2 tahun, 3 tahun ke depan si anak ini ijazahnya hilang. Ini banyak terjadi ini. Ijazah hilang di sekolah tidak ada arsip, gitu ya. Arsipnya hilang juga di sekolah. Nah, ini biasanya kalau ada arsip di kami sih kita tinggal memberikan kopinya. Oh, ini sudah ada nih di si Pinter sekolahnya melaporkan. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu nyari-nyari saksi gitu ya, kalau yang hilang. Karena sudah ada arsipnya ya itu saja yang kita jadikan dasar sebagai penerbitan ulang ijazah, gitu. Penerbitan pengganti ijazah yang hilang. Sebetulnya itu saja Bapak dan Ibu simpel untuk apa? Untuk penerbitan transkrip nilai. Pastikan saja semua data dari mulai pengaturan, data kelulusan, data transkrip, dan data ijazah itu diunggah sesuai dengan format yang diminta. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Simpel sebetulnya tidak terlalu apa. Jadi Bapak dan Ibu tinggal unggah saja. Saya yakin sekarang data kelas 9 sudah ada ya dari mulai NISN, nomor induk siswanya itu ya sekolah, nama dan seterusnya itu tinggal disiapkan saja, unggah di si Pinter. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu tuh simple ya, sebentar gitu ya, nggak sampai 5 menit lah gitu. Kalau datanya sudah oke, Bapak dan Ibu hari ini juga sudah bisa cetak gitu ya, mencicil cetak eh, SKL. Kalau yang mau tanda tangan manual kan lumayan ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kepala sekolah yang menandatangan sehat sampai tanggal 2 diberikan kesehatan sampai kelulusan nanti gitu ya. Karena untuk SKL dipastikan titik masanya di tanggal 2. Baik itu saja Bapak dan Ibu nih untuk penerbitan transkrip nilai. Sebelum lanjut Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan dulu atau aman nih kita lanjutkan saja. Maka Bapak dan Ibu kalau memang ada yang mau ditanyakan ya jangan sampai nanti setelah selesai ini baru ingat gitu mau ditanyakan gitu ya. Maka sebelum kita ke materi di laman ijazah. Masuk, Say. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Blok aja. Atau begini nggak blok kan? Ini bawa sih. Pak Ogi semangat. Ini meja ini saya nih. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Izin tanya Pak, ini kan saya tadi barusan ikutan ini ya, ikut sekalian praktek di si Pinternya. Hmm, Eh, Begitu saya buka data kelulusan, itu sudah terisi sama yang lulus di tahun 2025 Pak. Nah ini ya. nanti kalau misalnya kita upload lagi itu langsung tertimpa dengan sendirinya atau ini harus dihapus dulu Pak? Apa gimana? Oh ya, kalau yang tahun kemarin sudah pernah mengupload, itu silakan dihapus saja dulu tidak apa-apa. Dihapus ya, dihapus. Hapus data dulu, baru unggah yang baru, yang tahun sekarang. Tapi pastikan juga periksa dulu, jangan dulu periksa juga di arsip lulusannya apakah sudah ada atau tidak gitu ya. Kalau belum ya harus dikirim dulu
arsip, dibuat arsip untuk tahun 2024-2025. Tapi mudah-mudahan sudah ada sih di arsip lulusan. Kalau saya cek kemarin semua sudah ada di arsip lulusan. Jadi aman untuk dihapus. Jadi silahkan kalau masih ada data yang tahun kemarin, silahkan dihapus dulu Bapak dan Ibu ya. Ya Pak, ya untuk arsip lulusan sih Ya, kalau dicek sih aman Pak ya 2005-nya udah ada oke. nih. Siap. Berarti aman ya Ya, Pak dihapus dulu ya. aman bisa dihapus, Pak. Ya, Eh, masih banyak Pak. Oke, sama-sama Kang Okgis. Ini ada lagi Bapak dan Ibu untuk penerbitan ijazah atau Oh iya, Bu. Ini baru dipakai. Langsung. baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari chat nih. Pak, untuk tanggal yang tertera di ijazah itu ditulisnya tanggal 2 Juni atau tanggal cetak ijazah? Tanggal yang tertera di Ibu Clara ya, izin Bu Clara. Saya belum menangkap maksudnya nih, maksud pertanyaannya. Untuk tanggal yang tertera di ijazah itu ditulis tanggal 2 Juni atau tanggal cetak ijazah. Maksudnya gimana ya? Saya belum nyambung nih. Artinya yang ditanyakan itu tanggal titik mangsa ijazah atau tanggal 2 Juninya. Nah, kalau di ijazah Bapak dan Ibu, tanggal 2 Juni itu tercetak. Otomatis karena di ijazah itu ada berdasarkan keputusan kepala sekolah apa, nomor berapa, tanggal 2 Juni 2026 yang menyatakan lulus, bahwa si anak ini lulus gitu. Itu pasti akan tercetak di 2 Juninya juga pasti akan tercetak. Lalu tanggal cetak ijazah yang di bawah berarti ya tanda titik mangsa ijazahnya itu bisa saja bukan di 2 Juni, dipastikan bukan 2 Juni kalau untuk titik mangsa ijazah. Mulai ada bisa ijazah itu kan setelah SPTJM disetujui. Jadi nanti urutannya Bapak dan Ibu mengunggah SPTJM, setelah SPTJM disetujui oleh dinas, baru 3 hari ke depan setelah disetujui, baru akan terbit nomor ijazah nasional. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah unggah SPTJM, selama belum disetujui oleh dinas SPTJM-nya, nomor induk ijazahnya kemungkinan tidak akan diproses juga oleh pusat. Gitu. Nah, ini mohon maaf Bapak dan Ibu nanti pada saat validasi SPTJM mungkin ada berkali-kali kami tolak dulu SPTJM-nya dan seterusnya. Karena biasanya pengalaman tahun kemarin Bapak dan Ibu tidak memperhatikan nomor SPTJM yang dicetak, yang di-scan dengan nomor SPTJM yang ada di sistem. Nah, itu pastikan nomor SPTJM-nya sama gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu mengunduh SPTJM sekali ini, karena lupa nyimpennya di mana, Bapak dan Ibu ngunduh lagi SPTJM-nya gitu ya. Tapi ternyata yang diunggah, yang ditanda tangan, yang di-scan dan diunggah di aplikasi itu yang lama. Nah, itu pasti akan kami tolak dulu karena nomor SPTJM-nya tidak sama dengan nomor yang ada di sistem. Begitu ya Pak Bu Clara ya. Jadi tanggal cetak dan tanggal kelulusan di ijazah itu dua-duanya tercetak dan pasti akan berbeda. Tanggal 2 Juni itu jelas pasti akan tercetak di ijazah. Jadi pastikan pada saat nanti di aplikasi manajemen ijazahnya penentuan kelulusan, pastikan tanggal SK kelulusannya diisi tanggal 2 Juni 2026. Begitu ya Bu Clara ya.
Oke, selanjutnya ini kayaknya mic-nya pada ini ya. Ada dari Pak Asep nih. Terkait foto ijazah. Oke, terkait dengan foto yang di ijazah ya, izin saya share screen lagi. Foto ijazah. Ini. Nah, yang ini ya Bapak dan Ibu ya. Sudah terlihat ya? Bapak dan Ibu, eh, sebelumnya kita sepakati dulu nih, bukan kita sepakati ya. Untuk tanda tangan, apakah Bapak dan Ibu akan menggunakan TTE atau tanda tangan basah? Pertama itu. Kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan tanda tangan elektronik, tanda tangan elektroniknya bukan tanda tangan Bapak dan Ibu, tanda tangan di kertas kosong, dipoto, di scan, terus diupload gitu ya, bukan. Tapi tanda tangan elektronik yang sudah terdaftar di Badan BSNN ya, lembaga resmi lah, yang sudah terdaftar di lembaga resmi. Jadi harus memang berlangganan tanda tangan elektronik BSRE kalau tidak salah ya. Harus sudah terdaftar di sana. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan tanda tangan elektronik, maka foto peserta atau foto calon murid yang lulus itu wajib diunggah. Jadi yang TTE itu wajib diunggah foto digitalnya. Jangan ditempel gitu ya. Nanti pada saat penentuan apakah di aplikasi nanti ada, kita coba buka ya. Nah, kalau yang tanda tangan basah ini ada option, ada pilihan begitu Pak Jiji ya. Boleh diunggah foto digitalnya atau boleh ditempel. Supaya panitia nih, Bapak dan Ibu panitianya ikut tahu juga. Kan kalau diunggah kita tidak bisa ini ya, khawatirnya tertukar. Dipastikan kalau mau diunggah, foto A itu pastikan ijazahnya A gitu. Jadi jangan sampai salah unggah foto. Khawatir nanti perbaikannya lumayan juga kalau salah foto ya. Yang kedua ini Bapak dan Ibu, kemarin juga sempat ramai juga nih di grup operator. Pak, kami sudah cetak sudah cetak foto yang ada namanya. Ini punten Bapak dan Ibu untuk tahun ini sudah jelas. Untuk foto tidak boleh ada nama sekolah. Jadi udah pas foto aja gitu. Foto yang menampilkan muka secara jelas gitu ya, menghadap ke depan tadi yang sudah disampaikan Pak Yinji, tampak muka, pencahayaannya bagus. Untuk warna foto boleh bebas Bapak dan Ibu, mau hitam putih silahkan, mau backgroundnya biru mangga, mau backgroundnya merah silahkan, bebas, tidak ada ketentuan. Yang diatur tidak boleh ada nama sekolah di bawah ya, karena untuk nama sekolah sendiri kan di atasnya sudah jelas, sudah ada identitas, di ijazah itu sudah ada identitas sekolahnya. Jadi tidak perlu lagi dipoto ditambah lagi identitasnya gitu ya. Untuk stempel nanti yang menggunakan tanda tangan basah, untuk stempel, kalau tahun kemarin kan harus kena foto gitu ya. Nah untuk tahun ini, untuk stempel wajib kena tanda tangan. Kalau tanda tangan basah ya, wajib kena tanda tangan dan kena foto. Kalau sampai gitu, kalau tidak kena jangan dipaksakan. Yang wajibnya itu tanda tangan kepala sekolahnya yang wajib kena stempel. Kalau kena foto, kalau kena alhamdulillah, kalau enggak juga jangan dipaksakan. Jadi tidak wajib kena foto ya untuk tanda tangan, untuk stempel sekolah. Mungkin itu Pak Asep ya. Dan
Audrey kalau nggak salah tadi ya dari SMP Penabur. Sudah jelas ya Pak untuk foto ya? Oh ya ini Pak Amin, kacamata untuk kacamata ini tadi sebetulnya sudah ada di apa tanda di yang sering ditanyakan. Ini saya share screen lagi ya. Ini kacamata. Nah ini, apakah boleh siswa memakai kacamata? Nah ini sebaiknya untuk foto ijazah kacamatanya dilepas. Tanpa kacamata ya untuk foto ijazah. Jadi sama seperti apa? Eh, foto KTP ya tidak boleh supaya jelas aja nanti eh, jadi yang menggunakan kacamata itu untuk foto ijazah silahkan dilepas dulu saja. Gitu ya Pak Amin ya. Jadi silahkan yang berkacamata tanpa kacamata. Oke Bapak dan Ibu ada lagi terkait itu sebelum kita ke aplikasi manajemen ijazah karena kita hari ini akan lebih banyak praktek di laman ijazah. Tidak ada lagi ya, sudah jelas? Oke, kalau tidak ada lagi Bapak dan Ibu, oke izin Bapak dan Ibu, saya share. Laman ijazah Bapak dan Ibu tinggal bisa dicek di ijazah data. Ijazah data kemendikdasmen.go.id. Ini izin saya kalau ke sini belum ada akunnya nih. Nah ini sebelum ke aplikasi Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu harus memperhatikan di sini di ijazahpendidikan.go.id. Nanti di sana ada dashboard. Nah ini yang sepertinya terlewat juga nih oleh Bapak dan Ibu. Nah ini di dashboard ini nanti ada residu DNS. Ada validasi utama, ada validasi opsional. Nah, apa sih validasi utama? Ini kita lihat dulu ya untuk rekap per tanggal 26 Mei ini. Untuk SMP di Kota Bogor, kita lihat dulu apakah masih ada residu. Oke. Nah ini Bapak dan Ibu ternyata sampai hari ini di Kota Bogor masih ada yang residu nih dua ya. Ada di Kecamatan Bogor Barat residu unik, Tanah Saria residu unik, dan residu pemeriksaan kelulusan di Kecamatan Tanah Saria. Ini mohon izin Bapak dan Ibu, ini silahkan ditindaklanjut ya
Jadi yang residu NISN itu dipastikan NISN-nya valid ada di Dapodik. Yang kedua residu NIK. Nah ini harus dipastikan nih NIK-nya tidak ganda, tidak atau sama dengan yang ada di data capil. Ya pastikan itu. Selanjutnya ada residu identitas. Nah, residu identitas juga sama ini harus sama dengan data kependudukan di capil. Selanjutnya ada residu rombel. Nah, ini alhamdulillah di Kota Bogor sudah kosong ya. Pastikan anak calon yang lulus tahun sekarang, pastikan hanya aktif di satu rombel. Ini di daerah lain mungkin ditemukan ada yang anaknya itu di rombel 9A misalkan satu orang, di rombel kelas 9C juga ada lagi dengan identitas yang sama, nick yang sama, nama yang sama dan seterusnya. Selanjutnya ada residu pemeriksaan kelulusan. Ya, residu pemeriksaan kelulusan. Nah, ini Bapak dan Ibu dipastikan yang ada residu pemeriksaan kelulusan ini biasanya karena si anak itu sudah lulus tahun kemarin. Ya. Jadi sudah lulus di SMP lain misalkan atau baru lulus SD tahun kemarin lulus SD, tahun sekarang lulus SMP kan nggak mungkin, makanya masuk ke residu pemeriksaan. Nah di Kota Bogor ini ada satu orang yang bermasalah. Mudah-mudahan sih sedang proses, sedang berjalan prosesnya. Mudah-mudahan nanti pada saat tanggal 2 sudah clear, tidak jadi, tidak masuk ke residunya. Selanjutnya ada validasi opsional. Nah ini Bapak dan Ibu, walaupun sifatnya masih opsional tahun ini ya, tahun ini masih opsional. Saya rasa ini juga perlu diperhatikan karena siapa tahu nanti tahun depan sudah mulai diterapkan, malah naik statusnya jadi wajib. Nah ini kan repot juga. Jadi silahkan dari sekarang Bapak Ibu sudah mulai berlatih. Alhamdulillah untuk Kota Bogor kita sudah 2 tahun terakhir ini selalu mengecek ini rekam didik. Ya. Rekam didik walaupun ternyata di Bogor Timur, di Bogor Utara, di Bogor Tengah, di Bogor Barat, dan Tanah Sareal tuh masih ada yang residu. Nah, kita ini ya untuk SMP Kota Bogor. Nah ini lumayan ternyata masih ada nih satu di Kecamatan Tanah Sareal yang residu rekam didik. Nah ini kayaknya sih yang tadi ya, residu rekam didik bisa berkorelasi dengan residu pemeriksaan kelulusan. Karena bisa jadi yang residunya itu nggak berurut gitu ya. Tapi alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan di sekolah ini, tim, saya apresiasi terkait residu rekam didik. Kalau di awal tahun kemarin di bulan Januari itu masih banyak yang residu rekam didiknya banyak bermasalah. Alhamdulillah hari ini tinggal satu orang yang rekam didiknya bermasalah. Selanjutnya ada residu erapot. Nah ini mohon dipastikan Bapak dan Ibu ya, kita samakan persepsi dulu. Erapot ini bukan berarti Bapak dan Ibu harus menggunakan erapot. Tapi pastikan Bapak dan Ibu melaporkan nilai rapot melalui aplikasi Dapodik. Minimal semester 1 kemarin. Minimal ya, minimal semester 1 kemarin. Semester 1 2025, 2026. Nah ini lumayan masih banyak juga nih residu rapotnya. Ada yang sampai 1.000 lebih gitu ya. Ini silakan nanti dicek lagi ya Bapak dan Ibu ya untuk residu rapot di Dapodiknya. Walaupun tahun ini belum menjadi validasi
utama. Ini alangkah baiknya kita juga membangun. Siapa tahu ya ke depan juga diterapkan jadi utama, kita sudah terbiasa. Selanjutnya ada residu ijazah. Nah ini kalau ini residu ijazah, saya bersyukur. Alhamdulillah ada residu gitu. Karena kalau valid, semuanya valid repot karena dianggap sudah lulus gitu ya kalau residu ijazah. Makanya kalau residu ijazah ini banyak yang residu ini saya bersyukur untuk residu ijazah menunjukkan bahwa calon lulusan tahun sekarang itu memang betul-betul belum lulus. Baru memang baru mau lulus dan mendapatkan ijazah tahun 2026 sekarang. Selanjutnya ada Valid DNS, ini banyak yang digunakan yang bertanya untuk apa? Biasanya kemarin yang bertanya untuk daftar ke MAN kalau tidak salah ya, yang menggunakan DNT, padahal kan DNT belum ada ya untuk SMP. Ini silakan ini nanti di screenshot saja nama-namanya. DNT kita lihat untuk nominasi DNT di Kota Bogor. Dignas. Ini udah bisa belum ya? Oh ini masih. Oh iya DNT karena belum terbit ya, jadi kita belum bisa ada DNT. Ini rekapitulasi penomoran juga nanti untuk jenjang SMP belum muncul sepertinya karena menunggu penerbitan nomor ijazah nasional setelah SPTJM disetujui oleh Dinas Pendidikan. Nah ini sudah terbit NIN ya semuanya pasti kosong ini belum ada ya untuk jenjang SMP. Tapi pastikan Bapak dan Ibu terbit NIN nomor ijazah nasional ini sama jumlahnya dengan kelas 9 yang Bapak dan Ibu luluskan tahun ini. Jadi jangan sampai ada yang berbeda. Izin Pak Andri. Bapak dan Ibu sampai sini sudah jelas ya. Sebelum kita masuk ke manajemen ijazah. Ini yakin Bapak dan Ibu lebih banyaknya nanti di manajemen ijazah ini. Silahkan dipersiapkan akunnya. Manajemen ijazah ini ada di ijazah data kemendikdasmen.go.id. Silakan nanti ada manajemen ijazah tinggal diklik. Nah, ini yang bisa login ke sini Bapak dan Ibu tidak sembarang orang. Jadi memang yang diizinkan oleh kementerian untuk mengelola ijazah berdasarkan SK Kepala Sekolah. Jadi kalau ada yang ganti, misalkan yang tahun kemarin siapa yang mengelolanya sekarang diganti, silahkan usulkan. Nah, tapi ini biasanya include dengan tugas operator karena menggunakan akun operator sekolah yang terdaftar di SDM Data. Izin Pak Andri. Ya mana tuh? Kira-kira. Izin Pak sebentar. Izin SMP 1 saya izin buka akunnya ya. Nah ini Bapak Ibu kalau berhasil login pasti akan diminta kode OTP. Nah ini Bapak Ibu tampilan sekolah akan seperti ini. Masih Pak Dede gini-gini. Izin Pak Dede ya dari SMP 1 izin pinjam akunnya.
Bapak dan Ibu, sebelum nanti penerbitan, silahkan di sini di sebelah kiri ini ada menu-menu nih. Pertama ada beranda yang ini tampilannya, ada timeline, ada DNS, kelulusan dan seterusnya. Selanjutnya ada reguler, ada susulan. Nah, ini nanti reguler dan susulan itu nanti akan seperti apa kita akan lihat gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang pertama kali dilakukan ada daftar pengaturan data satuan pendidikan. Yang pertama ada nomenklatur. Nomenklatur, pastikan Bapak dan Ibu, nomenklaturnya sama dengan nomenklatur yang ada di izin operasional, izin pendirian, atau apapun namanya yang sesuai dengan izin operasional yang berlaku ya. Silahkan dicek. Kalau ada perbedaan, silahkan revisi di Dapodiknya. Nih. Ini kita walaupun bisa diedit, kalau di Dapodiknya belum eh, sama, jadi kita tambahkan kota. Nah, ini pasti akan ditolak. Karena di Dapodiknya belum berubah. Jadi pastikan kalau ada perubahan nomenklatur, pastikan di Dapodiknya juga ikut dirubah dulu. Tapi sesuaikan dengan izin yang Bapak dan Ibu punya di sekolah. Selanjutnya ada Kepala Satuan Pendidikan. Nah, ini pastikan Bapak dan Ibu, yang aktif itu ada satu orang kepala sekolah yang aktif. Jadi kalau tidak, misalkan di sini ada 2 orang, yang satu PLT, yang satu jenis itunya kepala sekolah definitif, dua-duanya aktif. Nah, pastikan hanya salah satu saja yang aktif, jangan dua-duanya. Ini ada beberapa menu nih di kepala sekolah, ada detail, nanti bisa dilihat detailnya, gelar depan gitu ya. Edit, ada menu edit, ada gelar depan, penambahan gelar depan. Kalau ada gelar akademik di belakang, itu kalau ada silahkan diisi. Ini diisi di awal Bapak dan Ibu ya. Jadi pada saat Bapak dan Ibu login, silahkan cek dulu nomenklatur, isi kepala satuan pendidikannya, pastikan nama yang muncul di kepala satuan pendidikan ini nama kepala sekolah yang definitif sekarang. Kepala sekolahnya belum ada yang definitif, misalkan masih PLT, ya silakan pastikan PLT-nya sudah muncul di aplikasi. Cek NIP-nya, ya. Gelar depan, gelar belakang. Nah, ini pastikan di kolom nama ini hanya nama saja tanpa gelar. Karena nanti gelar akan diisi di sini. Perbaikan gelar akademik nih, tinggal ditambahkan. Penulisan gelar juga nanti pastikan titik komanya sesuai dengan EYD ya. Ejaan yang disempurnakan sama DRS kalau masih ada yang gelar itu ya, gelar depan DRS titik spasi. Kalau spasi dia udah otomatis. DRS titik. Gelar belakangnya SPD titik koma spasi M titik PD titik. Nah, itu sampai situnya diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti setelah mau terbit, oh ini salah gelarnya, ngulang lagi dari awal kan repot juga ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu, nomenklatur Kepala Satuan Pendidikan itu yang aktif sekarang di sekolah Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada metode pengesahan. Nah, ini yang tadi disampaikan sebelumnya, metode pengesahan ijazah. Apakah mau manual, tanda tangan basah, atau seperti apa? Ini Bapak dan Ibu tinggal klik met tanda pensil ini, metode pengesahan, diklik, pilih metode pengesahannya apa. Mau tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik. Kalau tanda tangan elektronik,
maka ke depannya foto itu wajib diunggah. Ya. Tapi kalau tanda tangan basah nanti opsional, boleh mengunggah foto, boleh tidak. Itu nanti silahkan disepakati. Tapi pastikan tanda tangan elektronik yang digunakan itu tanda tangan elektronik yang sudah terdaftar di PSRE. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Ini tiga nih pekerjaan Bapak dan Ibu mungkin ke depan. Ada pertama, pastikan nomenklatur sesuai dengan izin. Pastikan nama kepala sekolah sudah yang update, yang sekarang betul-betul menjabat di sekolah Bapak dan Ibu. Yang ketiga, tentukan metode pengesahannya. Ya. Kalau sudah, ini bisa dilewat relasi, karena saya yakin di Kota Bogor itu semua sudah terakreditasi. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang perlu ditumpangkan, diindukan ke sekolah lain karena tidak terakreditasi. Ya. Selanjutnya ada DNS. Nah, ini Bapak Ibu nih. Sekarang masa apa? Pendataan. Saya tidak bosan di grup operator itu pasti saya terus cek DNS, cek dan seterusnya. Nah, ini pastikan pilih validasi utama, filter, pilih tahun ajarannya. Ini alhamdulillah nih kosong karena memang sudah tidak ada residu. Tapi kalau ada residu, pastikan yang diselesaikan sebelum tanggal 2 kalau bisa. Jadi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu membuat SPTJM itu berkali-kali walaupun dimungkinkan tahun ini ya. Dimungkinkan tahun ini Bapak dan Ibu membuat SPTJM bisa lebih dari satu kali. Tapi harapan kami sebelum tanggal 2 ini tidak ada lagi data residu. Jadi semuanya bisa di bulan Juni akhir sudah terbit ijazahnya semua gitu. Jadi tidak ada yang lewat tahun pelajaran baru baru terbit gitu. Jadi mudah-mudahan yang validasi yang tadi dari sekian ribu 14.000 sekian calon penerima ijazah SMP hanya 3 orang nih yang tersisa residu. Mudah-mudahan sebelum tanggal 2 residunya bisa selesai. Ini dicek ya Bapak dan Ibu, residu validasi utama dan validasi opsional. Nah ini validasi opsional lumayan juga nih. Ya, alhamdulillah rekam didiknya semuanya sudah aman. Rapot berarti ini kalau silang seperti ini berarti belum melaporkan nilai rapot minimal semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Jadi pastikan saja diunggah yang semester kemarin nilainya diunggah di Dapodik, sinkronkan Dapodiknya. Ini biasanya akan terbaca kurang lebih 3 kali 24 jam. Mudah-mudahan sudah terbaca nih yang masih tanda seru ya. Ini bisa jadi tanda checklist. Oke, Bapak dan Ibu, yang selanjutnya ada di valid DNS. Nah, yang valid DNS ini pastikan semuanya jumlahnya sama dengan kelas 9 yang akan lulus. Kalau di sini SMP 1 318 betul ya? 318 orang. Tinggal di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu nih unggah foto. Boleh unggah, boleh tidak. Tergantung tadi pengaturan pengesahannya menggunakan metode apa. Kalau tanda tangan basah, tidak wajib unggah foto. Tapi kalau tanda tangan elektronik, itu sifatnya wajib. Jadi harus diunggah kalau menggunakan tanda tangan
elektronik. Itu ya. Di sini sudah ada penjelasannya. Foto itu ini ada panduan, lihat panduan cara mengunggah foto nih sudah ini berulang-ulang. Tidak boleh. Pilih tahun ajaran, unggah beberapa foto sekaligus. Pastikan nama file menggunakan format NISN. Jadi format filenya NISN PNG atau NISN JPG. Pastikan itu. Jadi nama filenya harus NISN kalau mau diunggah. Kalau tidak mau diunggah ya udah biarkan. Jangan diunggah. Ini nanti ada unggah foto bisa per orang, bisa kolektif ya. Kalau kolektif pastikan nama filenya NISN peserta didik. Dan pastikan juga yang diunggah kolektif NISN-nya jangan tertukar. Karena pasti kalau tertukar NISN-nya pasti akan lain gitu. Namanya siapa tapi fotonya salah. Nah, ini yang harus betul-betul dicek ulang untuk yang memang mau mengunggah foto. Nah, jangan sampai salah foto, gitu ya, salah orang gitu ya. Namanya si A, fotonya si B kan. Nanti jadi repot juga nanti kita ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau sudah semuanya valid DNS, Bapak dan Ibu pilih nomor SK kelulusan. Nih, nomor SK kelulusan. Nomor SK kelulusan ini hanya satu kali di-input. Mohon diperhatikan Bapak dan Ibu ya, hanya satu kali di-input. Tambah nomornya, ini silakan pilih tahunnya, tahun ajaran, nama kepala sekolahnya siapa gitu ya. Jadi pastikan yang muncul satu supaya kita tidak bingung nanti tidak salah pilih. Nomor SK-nya berapa? Nah, ini nomor SK silahkan mengikuti nomor SK yang berlaku di sekolah Bapak dan Ibu. Format nomornya silahkan disesuaikan. Nah, tanggal SK kelulusan. Ini pastikan Bapak dan Ibu, tanggal SK kelulusan itu dipilih tanggal 2 Juni 2026. Jangan tanggal yang lain. Jangan mengacu ke tanggal rapat Dewan Guru di sekolah terkait kelulusan misalnya. Karena rapatnya tanggal sekarang, nggak dipilih tanggal sekarang gitu ya. Tapi pastikan untuk tanggal kelulusan diisi di tanggal 2 Juni 2026. Tingkat pendidikannya ini sudah pasti kelas 9. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Iya. Penetapan kelulusan. Nah, tadi SK-nya sudah diinputkan nomornya. Pastikan nomor yang diinput di aplikasi ini terregister juga di sistem diregistrasi nomor surat keluar atau nomor apa ya, naskah dinas di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi pastikan ada, oh nomor ini tuh untuk kelulusan. Nomor untuk SK kelulusan ini pastikan ada di sekolah. Karena tahun kemarin juga kalau tidak salah ada yang monitoring ke salah satu sekolah. Begitu ditanya nomor SK, ada nomornya, nomor SK-nya. Begitu ditanya registernya, bingung ditulis di mana sebenarnya. Jadi kan pastikan nomornya terregister dengan baik. Oke, pastikan semuanya, kalau di SK-nya lulus semua, di sana berarti di sini harus lulus semua. Nah, ini belum muncul karena proses sebelumnya belum saya lakukan ya, nomor SK dan seterusnya. Nah, ini pastikan lulus semua. Kalau ada yang tidak lulus, pastikan dipilih tidak lulus nanti di daftar nama pesertanya.
Ini belum muncul. Oh ya, belum ditetap. Jadi belum ditetapkan Bapak dan Ibu. Karena kan sekarang kita belum menetapkan kelulusan ya. Belum menetapkan kelulusan. Ini silahkan nanti dilakukan setelah tanggal 2 saja. Ya kan untuk pemberitahuan ke orang tua sudah ada surat keterangan lulus. Jadi mudah-mudahan cukuplah itu ya. Surat keterangan lulus untuk pengganti ijazah. Sementara ijazah masih dalam proses pencetakan. Nah ini Bapak dan Ibu pastikan jumlah yang belum ditetapkan ini juga sama. Tadi ada 318, berarti di sini juga harus ada 318. Nah, cara meluluskannya Bapak dan Ibu di sini ada satu-satu nih. Oh enggak, tinggal diluluskan semua. Wah, enak ini. Luluskan semua, klik aman gitu ya. Tapi nanti kalau ternyata ada yang tidak lulus di sekolah Bapak dan Ibu, silahkan dirubah statusnya menjadi tidak lulus. Nah, ini mohon izin saya tidak berani mengklik luluskan gitu ya, takutnya ada kendala ke depan. Jadi pastikan Bapak dan Ibu ya, belum ditetapkan. Ini kalau sudah diluluskan, harusnya belum ditetapkan ini kosong. Tidak boleh ada yang tersisa. Ya. Selanjutnya kalau sudah ditetapkan kelulusan, Bapak dan Ibu membuat SPTJM. Nah ini yang tadi kita bahas ya, SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelulusan, yang dibuat oleh kepala sekolah. Jadi kalau tadi sudah ditetapkan kelulusannya, silahkan klik buat SPTJM. Di print, diberi materai, ditandatangani, selesai ditandatangan, di scan, diunggah lagi di sini. Nanti ada menu unggahnya. Ya. Diunggah di sini, nanti Bapak dan Ibu tinggal menunggu proses validasi SPTJM yang dilakukan oleh dinas. Gitu ya. Kalau sudah selesai, nanti ada di sini. Ada DNT, Daftar Nominasi Tetap. Nah, ini DNT ini kalau semuanya valid DNT ada berapa orang. Mudah-mudahan sih semua sebelum tanggal 2 sudah valid semua ya, tidak ada residu. Jadi supaya tidak ada PR gitu ya di tahun ajaran selanjutnya. Jadi pastikan sudah ada DNT-nya. Setelah ada DNT, sudah Bapak dan Ibu nanti tinggal cetak saja. Nanti ada daftar penomoran, tinggal dilihat di sini. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu karena sekarang belum aktif, belum waktunya gitu ya, belum waktunya penomoran. Jadi kalau sudah ada DNT, pastikan Bapak dan Ibu masuk ke pengelolaan ijazah, daftar penomoran nomor ijazah nasional. Di sini ada pengaturan tanggal pengesahan. Jadi Bapak dan Ibu kapan mau menandatangani ijazah? Dan perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, penetapan tanggal ini tidak bisa tanggal mundur. Artinya, saya mau menandatangani ijazah itu di tanggal 5 Juni. Sementara ijazahnya nomor induk bukan nomor ijazah nasionalnya baru terbit di tanggal 10 Juni. Nah, ini tanggalnya tidak bisa kita mundurkan ke tanggal 5. Minimal tanggalnya itu sama dengan yang akan kita unduh hari ini. Misalkan kita unduhnya hari ini, minimal sama tanggalnya. Misalkan bisa mengunduh itu tanggal 5 misalkannya. Kalau SPTJM-nya tanggal 2 sudah dibuat SPTJM, hari itu juga disetujui oleh dinas, tanggal 5 insya Allah sudah terbit nomor ijazahnya. Tapi kan sepertinya tidak. Pengalaman tahun kemarin itu sampai akhir Juni baru kita proses SPTJM ya. Pertengahan Juni kita proses SPTJM untuk validasi SPTJM yang diunggah oleh Bapak dan Ibu.
minggu ketiga atau minggu keempat baru Bapak Ibu bisa mengunduh ijazah dan melakukan eh, pengesahannya atau tanda tangan ijazah. Nah, ini Bapak Ibu sudah sampai sini, sudah aman. Jadi pastikan tanggal pengesahan ini boleh setelah tanggal 5 boleh. 5 Juni boleh. Jadi efektifnya setelah tanggal 5 ya. Jadi boleh tidak di tanggal 2 kalau untuk pengesahan ijazah. Tapi kalau untuk nomor SK kelulusan, nomor SKL, nomor apa lagi? SKL, surat kelulusan, dan SK kelulusan itu wajib di tanggal 2 Juni. Karena sesuai dengan Permendikbudristek 58 2024 terkait penetapan kelulusan. Jadi di sana itu bunyinya penetapan kelulusan untuk murid kelas 9 jenjang SMP itu dilakukan setiap hari Senin minggu pertama tahun berkenaan. Nah, mengingat hari Senin minggu pertama tahun ini itu jatuh di tanggal 1 Juni 2026 dan bertepatan dengan libur nasional. Ya, tanggal 1 Juni hari Pancasila ya. Benar ya? Kalau nggak salah libur ya 1 Juni ya. Nah, libur 1 Juni. Jadi karena tanggal 1 Juninya hari Seninnya libur, di tanggal 1 itu digeser ke 1 hari berikutnya. Jadi di tanggal 2. Kenapa kelulusan ini di tanggal 2? Jadi itu ya. Jadi Bapak itu bisa cross check nanti di Permen 58 2024-nya untuk penetapan kelulusan. Dan ini dipastikan kalau untuk penetapan kelulusan ini se-Indonesia sama, harusnya sama tanggal 2 Juni untuk jenjang SMP paket B ya, SMP dan sederajat harusnya sama tanggal 2 Juni. Kalau ada yang berbeda ini perlu dipertanyakan. Oke, Bapak dan Ibu, sampai sini saya rasa sudah selesai ini untuk laman ijazah, untuk laman ijazah ya, terkait penerbitan ijazah tahun 2026. Oke, selanjutnya mangga Bapak dan Ibu kalau ada yang mau bertanya terkait laman ijazah tadi atau cara penerbitan ijazahnya ya, kalau ada yang masih kurang jelas, perlu ditanyakan, mangga silakan. Kalau ada yang memang masih belum jelas gitu ya, mangga Bapak dan Ibu. Sudah jelas ya Bapak dan Ibu ya? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Jadi pastikan saja Bapak dan Ibu di laman ijazah itu sudah tidak ada residu. Intinya itu, kalau masih ada residu, dicek residunya apa, lalu selalu koordinasi ke kami. Jangan sampai nanti kami tidak tahu gitu permasalahan. Nanti kalau misalkan ada nih kendala di lapangan Bapak dan Ibu, oh ini begini, begini, silakan koordinasikan. Dari awal nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan mau di grup silahkan, kalau di Japri silahkan. Tapi punten kalau Japri rada slow respon gitu ya, mohon maaf. Mudah-mudahan seingatnya saya pasti akan balas gitu ya. Oh, malam pun mungkin kalau ada informasi perubahan
insya Allah akan dibalas gitu ya. Oke Bapak dan Ibu, mungkin dari ada jelas ya, sudah jelas ya, atau masih bingung ini teh ya, pada diem. Karena belum ya nanti tanggal 2-nya. Kalau biasanya kalau udah tanggal 2 sudah mulai mengerjakan di laman ijazah baru ketemu. Ah iya kunaon nah gitu ya. Ah ini kenapa gitu. Oke. Aman ya kalau tidak ada, alhamdulillah gitu ya. Ini lumayan juga nih sampai 1 jam. Lumayan rada kering gitu Pak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Pak Iji ada tambahan? Sudah cukup. Ya Bapak dan Ibu, eh, satu lagi saya lupa tadi sebelum kita tutup ya Bapak dan Ibu, mohon di mana ya tadi teh konfirmasi teh di mana teh? Hmm. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri ya, ini mohon maaf ada yang terlewat tadi terkait konfirmasi ijazah. Bukan, konfirmasi data. Nah, ini Bapak dan Ibu ternyata tahun ini kementerian juga menginginkan orang tua itu berpartisipasi aktif, bertanggung jawab terhadap data anaknya. Nah, salah satunya bagaimana? Di kementerian sudah ada konfirmasi data. Nah, ini pastikan Bapak dan Ibu, link ini diberikan ke orang tua. Nah, konfirmasi data untuk mengkonfirmasi apakah datanya sudah sesuai atau belum. Ini mohon izin saya ambil contoh SMP. Ada yang sama nggak? Ada SMP yang belum validasi. Terus validasi dulu. Luar biasa. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti akan terlihat di sini di dashboard ijazah nih. Di dashboard ijazah ada di valid DNS, ada sudah konfirmasi data. Nah, ini alhamdulillah nih lumayan dari 14.150 yang sudah konfirmasi data sudah 9.169. Lumayan, kurang lebih berapa persen ya yang belum konfirmasi ya. Terbanyak ada di daerah Bogor Tengah malah yang masih di angka 2.245 yang belum konfirmasi. Jadi nanti pastikan di dashboard ijazah ya, dashboard ijazah ijazah.pendidikan.go.id ada konfirmasi data. Nah, ini silahkan link ini diberikan ke orang tua.
untuk memastikan juga. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu dengan kesalahan we gitu ya. Wah ini gak ada konfirmasi. Nah minimal orang tua mau menyalahkan pun kita sudah memberikan informasi. Silahkan dikonfirmasi datanya betul atau tidak. Yang salah apanya gitu ya. Kalau ada yang belum silahkan dikonfirmasi di sana. Kalau ada yang salah nih setelah konfirmasi ternyata masih ada yang salah. Biasanya orang tua tidak ngecek ya. Konfirmasi saja. Sesuai. Padahal begitu dicek, oh gening ya tanggal lahirnya salah. Harusnya bulan Agustus, di sana September misalnya. Nah ini silahkan koordinasi lagi. Bapak dan Ibu pastikan, minta bukti mana yang salahnya. Jadi perubahan data itu harus serta-merta dibuktikan dengan dokumen pendukung. Entah yang lebih kuat itu di akte. Jadi pastikan Bapak dan Ibu cross-check ke aktenya. Aktenya apa di sana? Ya. Kalaupun misalkan ijazah SD-nya, apa ya ijazahnya beda gitu ya. Itu silahkan nanti dikonfirmasi ke orang tuanya mau menggunakan data yang mana. Ya, tapi masing-masing punya konsekuensinya. Harus ada merubah salah satu dokumen. Begitu Bapak dan Ibu ya. Sepertinya sudah cukup jelas. Ini tidak ada yang resen. Saya rasa sudah cukup jelas. Itu Pak Dery silahkan. Di belakang kayaknya ada kopi itu, mangga silahkan. Snack-snack ya, mangga silahkan dinikmati itu. Oke, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, oh ya ini ada satu nih, batasan tanggal konfirmasi ijazah SMP sampai kapan? Kalau bisa sampai hari Jumat sudah terkonfirmasi semua. Karena tanggal 2 kita kan sudah mulai bekerja gitu ya, memastikan data sudah terkonfirmasi dan sudah valid, sudah sesuai. Izin Bapak dan Ibu, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kalaupun nanti ada yang kurang, yang terlupa ditanyakan, silakan di-share, ditanyakan di grup saja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada pemaparan atau kata yang kurang berkenan. Atur nuhun, selamat bekerja. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan untuk eh, menjelang pengumuman penetapan dan penerbitan ijazah tahun 2026. Hatur nuhun Bapak dan Ibu, akhir kala akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Bapak dan Ibu. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ruyat.